Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis sistem informasi pada aplikasi Kuiper School. Namun sebelum itu, perkenalkan, anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Dahlia Ronald Laban, dan teman saya, Nurul Fadilah. Oke, yang pertama, latar belakang. Kuiper School merupakan platform sistem informasi yang berperan penting dalam mendigitalisasi proses akademik dan administrasi sekolah. Namun, untuk memastikan kinerjanya yang optimal, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang telah berjalan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar Kuiper School dapat berfungsi lebih efektif dan efisien bagi semua pengguna. Berikutnya ada deskripsi sistem Kuiper School. Yang pertama itu ada fungsi utamanya. Fungsi utamanya itu sebagai manajemen siswa dan guru. Yang kedua sebagai pembuatan dan distribusi materi e-learning. Yang ketiga sebagai penilaian dan rapor digital. Berikutnya sebagai presensi online dan komunikasi antara guru dan juga orang tua. Yang kedua ada penggunanya yaitu ada admin, guru, siswa, dan orang tua. Proses bisnis utamanya itu ada penerimaan siswa baru, pembelajaran daring, ujian dan penilaian, serta pelaporan hasil belajar siswa. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Kuiper School ini sendiri, yang pertama, antarmuka penggunanya intuitif, fiturnya lengkap dari presensi hingga pembayarannya, kemudian mendukung pembelajaran secara hybrid, dan notifikasi real time juga untuk orang tua, serta laporan akademik yang otomatis. Kekurangannya sendiri ada beberapa juga. Yang pertama, terkadang lambat saat akses tinggi. Fitur chatnya yang terbatas, kurangnya integrasi dengan platform pihak ketiga, misalnya Zoom atau Google Classroom. Yang berikutnya tidak ada mode offline-nya, dan dokumentasi penggunanya kurang lengkap. Nah, untuk analisis komponennya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis komponen SIM. Yang pertama itu ada people, jadi ada admin sekolah. Admin sekolah ini bisa mengelola data master kayak siswa, guru, mata pelajaran, terus juga bertanggung jawab atas konfigurasi sistem dan memerlukan pemahaman teknis yang memadai. Kemudian ada guru, jadi ini guru bisa aktif untuk input nilai, materi, dan presensi, dan perlu pelatihan untuk memanfaatkan fitur advance, dan terakhir tingkat adaptasi bervariasi antar pengguna. Kemudian ada siswa, jadi siswa bisa mengakses materi, tugas, dan nilai, dan cenderung lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Nah, kemudian yang terakhir ada orang tua. Orang tua bisa memantau perkembangan akademik anak dan membutuhkan interface yang sederhana dan intuitif. Kemudian ada hardware-nya. Yang pertama itu server, menggunakan cloud-based server dan spesifikasi perlu disesuaikan dengan beban pengguna. Kemudian ada client side, pertama komputer atau laptop untuk admin dan guru, kedua smartphone untuk siswa dan orang tua, ketiga koneksi internet yang stabil merupakan kebutuhan primer. Kemudian ada softwarenya. Pertama itu ada platform, jadi aplikasi berbasis web, responsif, dan mobile app untuk Android dan iOS. Kemudian ada kedua teknologi, backend-nya itu PHP dengan framework Laravel, database-nya MySQL, front-end-nya HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian keamanan, menggunakan sistem autentikasi dasar, dan perlunya peningkatan ke enkripsi data yang lebih kuat. Kemudian ada data. Pertama, jenis data yang dikelolanya itu yang pertama data master.
kayak profil siswa, guru, mata pelajaran. Kedua itu data akademik, kayak nilai, raport, dan kehadiran. Ketiga itu data konten, kayak materi ajar, tugas, dan pengumuman. Dan yang terakhir itu data transaksional, kayak pembayaran SPP dan biaya lainnya. Kemudian ada kualitas data. Pertama, terstruktur dengan baik dalam database relasional. Kedua, validasi data masih perlu ditingkatkan dan konsistensi data cukup terjaga. Kemudian ada keamanan data. Nah, menggunakan password protection dan perlunya implementasi encryption dan backup rutin. Kemudian ada prosedur. Yang pertama itu prosedur akademik. Jadi input nilai oleh guru, kemudian verifikasi oleh wali kelas, dan publikasi ke siswa. Dan yang terakhir upload materi ajar dengan format terstandarisasi. Kemudian ada prosedur administratif, jadi presensi online, rekapitulasi otomatis, laporan ke orang tua. Kemudian ada pembayaran SPP, input oleh admin, dan konfirmasi otomatis. Kemudian ada prosedur teknis, backup data harian secara manual, dan maintain server terjadwal. Kemudian terakhir area perbaikan prosedur. Yang pertama, otomatisasi backup data, kedua sinkronisasi data real time, kedua standarisasi SOP untuk semua pengguna. Nah, kemudian ada rekomendasi perbaikan. Pertama itu optimasi server untuk meningkatkan kecepatan akses. Kedua, integrasi dengan tools video conference. Ketiga, pengembangan fitur chat yang lebih interaktif. Keempat, tambahkan mode offline untuk akses materi. Kelima, buat video tutorial dan dokumentasi yang lebih jelas. Keenam, tingkatkan keamanan data dengan enkripsi dan autentikasi dua faktor. Oke, sekarang kita sudah berada di akhir penjelasan ini. Jadi kesimpulan dari analisis sistem informasi ini yaitu secara keseluruhan, Kuiper School telah menjadi platform fungsional yang mendukung operasional sekolah dengan baik. Namun, sistem masih memerlukan peningkatan signifikan pada aspek kecepatan akses, integrasi fitur, dan keamanan datanya. Implementasi rekomendasi perbaikan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja sistem sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi seluruh penggunanya. Baik, sekian penjelasan dari analisis sistem informasi kami pada aplikasi Paper School. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.